sini kumpul bareng gue. Kita bakal lihat cowok yang lagi tersesat sendirian di gua ini. Dia sempat senyum, pas ngerasa ada orang, tapi begitu belok, matanya melotot kaget. Karena persis di depannya ada tengkorak dengan serangga raksasa nempel di kepalanya. Benda itu langsung lompat mau gigit dan nyaris kena kakinya. Dia sampai mikir, kok ada monster lagi? Padahal dia baru aja selesai tanding lawan satu. Itu makhluk parasit yang sama, kayak yang gigit tangannya tadi, nempel erat di leher si monster. Tapi ya udahlah, masa bodoh. Pokoknya kalau dia hajar makhluk itu habis-habisan dengan brutal. Harusnya benda sialan itu akhirnya bakal mati. Ternyata enggak. Karena tongkat bisbolnya malah hancur duluan. Monster itu berbalik dan langsung menggigit bahunya. Tokoh utama kita panik. Nahan pakai sisa tongkatnya dan dorong monster itu mundur. Tapi makhluk gila itu maju lagi, cengkram wajahnya, banting dia ke tanah. Dan sekarang, mulai ngunyah lengan kecilnya. Sambil nahan sakit, dia meraba-raba ke samping, berhasil nemu batu. Dan langsung mukulin batu itu keras-keras ke kepala monster itu, sampai mundur. Ngamuk berat, dia bangun. Dan injak makhluk itu berkali-kali, sampai hancur, tak tersisa. Serangganya juga lenyap. Dia beneran kehabisan napas. Pandangannya mulai kabur. Dan saat itulah, dia sadar, ada segerombolan besar monster datang mendekat. Semuanya bawa parasit ngeri di kepala. Awalnya gua pikir dia bakal pasrah dan nyerah aja sama hidup. Tapi dia malah bangkit berdiri dan bilang kalau dia bakal berjuang sampai titik darah penghabisan. Dia langsung nekat maju, nonjok mulut monster pertama. Tapi malah kena gigitan kecil, kayak anjing kelaparan. Biar begitu, dia masih bisa menghindar dan balas menyerang cepat, pakai sikutan ke kepala. Tapi monster lain lompat dan menjatuhkannya. Dia mencoba berguling. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Kabut biru misterius tiba-tiba muncul dan ngomong. Ini sangat menarik. Pas dia nengok ke samping, ada makhluk kecil mirip iblis biru terbang di sana. Dia mulai mikir, apa dia udah gila, kena racun, atau semacamnya. Makhluk itu cuma bilang, buat orang yang lagi di ambang kematian. Semua itu nggak penting. Kalau mau selamat, dia harus raih benda itu. Pas lihat monster makin dekat, dia lari, lompat, meraihnya di detik terakhir. Dan tiba-tiba, aura biru meledak ke seluruh ruangan. Asap dari efek gelombang itu pecah dan mengalir ke arahnya. Lalu berubah jadi tongkat bisbol. Dia berdiri bengong sambil mikir, kok bisa ada kejadian super aneh kayak gini sih? Tapi waktunya mepet. Karena monster lain udah nyerang. Sambil menggertakkan gigi, dia hujamkan tongkat itu tepat ke dada si monster. Menghancurkannya berkeping-keping. Cuma sisa isi perut dan setengah badan yang jatuh ke lantai. Beneran, hancur lebur. Dia baru sadar ada kekuatan aneh mengalir di tubuhnya. Jelas banget ini. Gara-gara benda yang dia pegang tadi, dia sama sekali nggak paham itu apa. Tapi kalian dan gue pasti setuju. Pakai tongkat ini, dia bisa tamatin Dang Jen sendirian. Tapi tunggu sebentar. Mari kita mundur melihat kalau dia itu sebenarnya jenius bisbol. Tiba ada yang manggil. Dan itu kakek berumur 700 tahun. Nanya apa dia ada tanding hari ini. Dia jawab, iya. Hari ini final besar. Si kakek bilang, taruhan mereka masih berlaku. Kalau kalah sekali aja, dia harus botakin kepala, kerja di kuil, dan kubur mimpinya dalam-dalam. Tokoh utama kita nyengir dan bilang itu nggak bakal terjadi. Terus ada yang manggil lagi. Cewek ngantuk, nanya apa, dia udah mau pergi. Dan dia nanya balik, kenapa bangun kepagian? Cewek itu malah nyuruh dia julurin tangan dan berhenti jadi pengecut. Terus dia jatuhin boneka ke tangan si cowok, yang langsung nanya, benda apa ini? Cewek itu bilang, matanya pasti buta, karena ini jelas-jelas boneka yang super imut. Cowok ini ngejawab, kalau bentuknya nggak imut sama sekali. Karena kelihatan mulai ngambek, dia langsung bilang makasih, sambil elus kepalanya. Nanya tumben banget dia baik. Habis itu,
dia malah ditendang. Dan si kakek nyuruh mereka pulang dengan selamat, kayak biasanya. Dia ambil tongkat bisbol besarnya, pamit sebentar, dan langsung berangkat ke turnamen. Ini pertandingan final bisbol sekolah. Dan dia mulai bersiap buat pukulan itu. Semua orang di stadion nonton aksi pemukul paling berbakat se-Korea. Si pelempar bersiap, tarik lengannya ke belakang, natap tajam, sementara tokoh utama kita malah tersenyum. Bola ditembakkan, layaknya meriam. Boom! Lurus ke arahnya. Tapi dia udah siap mengayunkan pukulan sekuat tenaga. Nyaris ngebunuh dia, pas bolanya melesat. Kayak peluru. Asli, kalian dan gue pasti merinding lihat kelanjutannya. Bola melesat ke langit. Mendarat di bangku penonton, home run lagi. Seperti biasa, anak ini emang punya bakat luar biasa. Dia pemain muda paling menjanjikan. Tapi ya ampun, kita semua tahu kan, aturan isekai, kita berdua pasti sadar. Dia bakal pindah dunia lain. Jadi cepat atau lambat, dia harus mati. Sambil jalan pulang, dia mikir, mantap, menang kejuaraan sekolah. Sudah pasti masuk tim profesional sekarang. Tiba-tiba, dadanya dipukul kencang. Cewek yang tadi nyuruh dia bangun dan sadar diri. Mereka mulai berdebat super kocak khas anime, jalan naik tangga, ngobrol ceria banget tanpa beban. Sementara si cewek dengan bangga bilang, sudah, pasti menang dong. Terus, dia ngasih jimat. Keberuntungan. Dia nyuruh cewek itu cepetan biar bisa makan malam. Tapi pas buka pintu, jeng-jeng, ada orang misterius berdiri di atas tubuh kakek botak. Orang itu mulai berbalik pelan-pelan. Si cewek malah belum sadar ada penyusup. Terus mereka berdua manggil sang guru. Jagoan kita bingung parah. Tapi si orang berkerudung itu bilang urusan ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan si cewek. Omongannya kepotong. Karena jagoan kita langsung mengayunkan tongkat bisbol ke wajahnya. Si musuh terpaksa menghindar cepat. Dia teriak nyuruh Yana lari. Tapi Yana malah nanya, dia mau ngapain? Dia cuma nyuruh Yana cepat kabur dari sini. Dan Yana pun ngibrit. Dia mikir keras. Siapa sih orang ini? Ngapain di kuil? Terus, gurunya kenapa? Pria berkerudung itu gerak super cepat ala Matrix. Bilang kalau dia sebenarnya mau kasih penjelasan. Tapi waktunya mepet. Dia nunjukin sebuah kristal dan bilang, sayang sekali semuanya harus berakhir begini. Belum sempat jagoan kita mikir. Orang itu melesat cepat kayak peluru. Langsung mencengkram lehernya, memukul dadanya keras, dan nyuruh Kim dan mencari seseorang bernama Ainer. Nah, perhatikan. Baik bagian gila ini? Wajah orang asing itu mirip banget sama dia. Tiba-tiba lantai di bawahnya hancur, berkeping-keping, dan dia langsung jatuh ke dalam kehampaan total. Saat itulah, dia noleh ke samping, dan bam, dia sudah ada di gua aneh. Di sebelahnya ada satu telur monster, tapi tunggu, dia baru sadar, ternyata itu adalah sarang monster raksasa. Terus telurnya mulai menetas. Monsternya merayap keluar. Dan dia panik. Buset, apa yang terjadi? Gua di mana nih? Belum sempat bereaksi, makhluk itu nempel di lengannya, menusuknya, dan sepertinya mau merasuki tubuhnya. Bak, parasit. Untungnya, dia langsung mengibas lengannya kuat-kuat dan melempar monster itu. Tapi lengannya langsung terasa panas, terbakar. Saat itulah, dia lihat tongkat bisbolnya tergeletak di sebelahnya, langsung diambil. Tongkat itu, monster lain, datang menyerang. Dia pukul dan pentalkan makhluk itu sejauh mungkin. Dia lari ke ujung gua, melihat sungai, dan karena monster serangga berkaki 8 ini kayaknya nggak bisa berenang, dia langsung lompat ke air. Monster-monster itu cuma ngumpul di pinggir, nggak berani masuk. Tapi tiba-tiba, rasa sakit lain menjalar di sekujur tubuhnya. Ternyata segerombolan lintah raksasa lagi asyik mengisap darah di kakinya. Cowok malang ini nggak bisa istirahat tenang sedetik pun. Kalian pasti ikutan stres lihat dia kan? Dia keluar dari air, membuang lintah menjijikan itu, dan bingung. Kenapa selalu ada monster di mana-mana? Tempat macam apa ini sebenarnya? Dan kenapa
Rasanya enggak kayak dunia asalnya sama sekali. Terus dia lihat boneka kecil pemberian Yena. Dan penasaran, apa cewek itu baik-baik saja. Jangan-jangan si rambut putih ngelakuin hal aneh. Pokoknya sekarang, dia harus tetap tenang dan bertahan hidup dulu. Dia mau berdiri, tapi ada predator raksasa di belakangnya. Sesuatu menetes basah ke bahunya, dan pas dia nengok, hah, benda apa itu? Terlambat cuy! Dia dihajar lagi sampai terlempar ke belakang. Dia sadar, dia harus segera kabur dari situ. Dia lihat celah gua kecil di ujung ruangan, langsung bangun, lari terbirit-birit, dan mencoba menyusul. Masuk, monsternya terus mengejar di belakang. Mulut raksasanya hampir saja nembus masuk, untung nyangkut di sisi lain. Tiba-tiba cakaran maut masuk. Nyaris nyongkel matanya. Dia lompat mundur. Dan sedetik saja, masa depan keturunannya nyaris lenyap. Sumpah, dia udah hampir ngompol di celana saking takutnya menatap predator gila ini. Tapi akhirnya, makhluk itu pergi juga. Dia bisa bernapas lega karena monster itu nyerah. Tapi lengannya masih terasa aneh banget. Pasti ini gara-gara serangga parasit. Tadi, dia sampai nggak bisa merasakan lengannya. Tempat gila macam apa sih ini? Sampai nyawanya terancam setiap 5 menit. Dia harus keluar dari gua ini secepatnya. Nggak mungkin kan sembunyi terus-terusan? Saat itulah, dia ikuti arah cahaya. Nah, coba tebak apa yang kita lihat selanjutnya. Betul, dia ketemu monster itu lagi. Setelah kekuatan bisbolnya bangkit dan menghancurkan makhluk pertama, dia bilang sama sekali nggak tahu. Dia sendiri nggak paham kekuatan gila apa ini. Tapi yang jelas, cukup buat melibas habis semuanya. Dalam sekejap mata, lantai langsung penuh sama tumpukan bangkai. Sekarang, dia pengen tahu wujud asli benda ini. Dia bisa merasakan, bayangkan. Ini kita mulai dengan kekuatan gila yang mengalir di tubuhnya. Seperti sihir. Tapi, tiba-tiba, tongkat pemukulnya hancur dan berubah jadi api. Dia sama sekali tidak paham. Sebuah mulut muncul di tengah kobaran api itu, melayang keluar, dan memakan salah satu mayat di sana. Bukan cuma satu. Benda itu melahap semua yang ada di lantai. Setelah membersihkan ruangan, api aneh itu kembali padanya, dan masuk lagi ke dalam tongkatnya. Lalu tiba-tiba, dia merasakan sakit, seperti serangan jantung parah yang hampir membunuhnya. Tapi di saat bersamaan, lukanya memudar, dan lengannya mulai beregenerasi. Bukan cuma lengan, tapi setiap sayatan, gigitan, dan pukulan yang diterimanya. Ditambah lagi, otot-ototnya jadi semakin kuat secara tidak wajar. Entah apa rahasia tongkat ini. Yang pasti, sangat overpowered. Dia bukan cuma dapat tambahan serangan fisik, tapi juga kemampuan regenerasi. Bertahan hidup seharusnya jadi gampang. Sekarang, kecuali satu fakta kecil, dia kelaparan. Tiba-tiba, dia menemukan jamur, entah dari mana, dan sama sekali tidak curiga. Ya, mungkin ini pilihan terbaiknya untuk saat ini. Sialnya adalah, beberapa jamur itu bisa sangat beracun, dan dia sedang berada di dunia lain. Dia memikirkan hal itu, tapi tetap saja nekat memakannya. Jadi begitulah, bocah ini memang bukan jenius. Dia bilang, lebih baik mati keracunan daripada mati kelaparan. Asal tahu saja, manusia bisa bertahan hidup 30 hari tanpa makan, meski jadi tinggal tulang. Tapi, perjudiannya berhasil. Dia bilang, rasanya enak. Ini benar-benar taruhan gila yang dia menangkan. Setelah staminanya pulih, dia mulai mengumpulkan barang-barang untuk bertahan hidup. Dia bahkan kembali ke genangan air lintah itu. Sangat menjijikan memang, tapi setidaknya masih bisa diminum. Dia juga mengambil lintahnya sekalian, karena secara teknis mungkin benda itu bisa dimakan. Dia tidak tahu apakah ini berkat tongkatnya, tapi tidak terjadi hal buruk. Dia masih belum tahu ini gua apa. Tapi bertahan hidup itu sangat mungkin. Tetap saja, semakin banyak monster bermunculan, seperti Morlock ini yang langsung menyerangnya tanpa pikir panjang. Tapi malah disambut dengan pukulan ke kepala. Tokoh utama kita menyadari kalau setiap makhluk yang menyerangnya
selalu tertempel parasit. Dan untungnya, setiap kali dia membunuh satu, tongkat pemukulnya memakan makhluk itu lagi. Saat hal itu terjadi, tubuhnya menjadi semakin kuat. Jia naik level, begitulah cara dia beradaptasi dengan tempat gila ini. Satu-satunya makhluk yang selalu dia hindari adalah sang predator puncak. Makhluk besar itu. Tidak. Dia belum punya nyali untuk melawannya. Bagusnya adalah monster itu cuma muncul sesekali, seperti sedang menjaga sarangnya. Tapi dia menyadari satu hal. Setelah berjalan kemana-mana, dia berada di arah keluar yang salah. Karena dia sudah mencapai setiap sudut. Peta ini dan satu-satunya jalan adalah kembali ke tempat telur-telur itu berada, lalu masuk ke ruangan lain. Insting arahnya lumayan bagus. Sekarang, perhatikan baik-baik. Masalah besarnya adalah dia harus melewati ruangan dengan predator tadi. Bagaimana caranya dia menghadapi monster ganas itu? Kalau sampai ketahuan di tempat terbuka, motivasinya mulai benar-benar menipis dan dia bertanya-tanya, kalaupun dia berhasil keluar dan pulang, apakah dia masih bisa melihat keluarganya lagi? Bagaimana kalau dia terjebak di sini selamanya? Siapa pria misterius itu? Akhirnya, dia memutuskan tidak bisa memikirkan hal itu sebelum keluar dari sini. Kita kembali ke ruangan telur. Sekelompok makhluk kecil itu sedang berjalan-jalan. Dan setidaknya, si monster besar tidak ada di sana. Untuk seseorang dengan nasib paling sial, akhirnya dia dapat sedikit keberuntungan. Dia sadar kalau makhluk-makhluk itu tidak terlalu sensitif. Jadi, dia mulai bergerak pelan sambil tersenyum tipis, yang langsung hilang seketika saat dia tidak sengaja menginjak tulang. Anehnya, saat dia menoleh, makhluk-makhluk itu tidak bereaksi sama sekali. Rasa paniknya sudah meledak. Tapi dia merayakan ini, karena entah kenapa semuanya terasa gampang. Dia berhasil melewati ruangan itu dan meninggalkan serangga menjijikkan tadi. Tapi, kemudian, dia melangkah masuk ke ruangan lain dengan lubang di langit-langit. Dan lebih banyak lagi, telur di bawahnya. Ruangan ini tertutup. Jadi, ini jalan buntu lagi. Jawabannya sudah jelas. Dia butuh cara untuk memanjat langit-langit itu agar bisa mencapai cahaya. Tapi, kemudian tanah di bawah kakinya bergerak. Dia menunduk. Ya, luar biasa. Dia menginjak sang predator. Makhluk itu berputar dan mencambuknya, menghantam tepat di tengah dadanya dan membantingnya dengan sangat keras ke lantai. Dia bangkit, terengah-engah, perutnya kesakitan. Sepertinya ruangan terakhir ini adalah tempat makhluk itu beristirahat. Dan monster itu langsung menerjang untuk gigitan mematikan berikutnya. Dia berusaha berdiri sambil menatap tajam monster itu. Dia mengayunkan tongkatnya menahan serangan dan benar-benar berhasil mengeluarkan darah hijau makhluk itu. Keberaniannya mulai terkumpul. Dia menatap si monster dan berkata, "Jadi, bagaimana menurutmu? Beda dari yang sebelumnya?" Monster itu menerjang lagi. Tapi anehnya, sekarang dia sadar bisa melihat arah serangannya. Bocah ini menyadari kalau apapun yang terjadi pada tubuhnya, dia kini sudah berada di level yang jauh berbeda. Dia melancarkan pukulan telak ke titik lemah monster itu dan membuatnya menggeliat kesakitan. Kalian melihat ini juga kan? Bagaimana bisa bocah biasa melawan makhluk setinggi 6 lantai? Entahlah. Tapi, melihat luka yang dia buat, dia makin bersemangat dan yakin akan menang. Ya, disitulah petaka terjadi karena dia mengucapkan kalimat bendera kematian. Tiba-tiba saja, makhluk raksasa itu membuka mulut besarnya dan mengeluarkan raungan dahsyat. Seluruh tempat mulai bergetar. Dia sama sekali tidak paham apa yang terjadi. Tapi jelas, makhluk itu memanggil semua monster di sarang. Sepertinya dia bakal butuh kekuatan baru karena tongkat pemukul biasa tidak akan cukup lagi. Oh, benar juga. Tidak terpikir. Sampai ke sana, dia sudah mulai membantai dengan tongkat itu.
Mungkin makhluk ini membawakan mangsa, supaya dia bisa memulihkan staminanya. Lihat saja, tanah sudah dipenuhi mayat monster, sementara dia berdiri di sana, sambil terengah-engah. Dia berpikir, kalau begini terus, tidak akan ada habisnya, dan dia akan mati. Tunggu dulu! Bukannya tadi serangannya tepat sasaran, tapi ternyata malah dadanya yang tertusuk. Gila! Tembus sampai belakang. Tapi tunggu! Apa-apaan ini? Tokoh utama kita masih sempat menghantam kaki monster itu, sampai patah. Makhluk besar itu melolong kesakitan, dan dia berhasil membebaskan diri. Dia menyingkirkan kaki itu, tapi darahnya mengucur deras seperti kolam. Dia megap, pandangannya mulai kabur. Semuanya berubah jadi hitam putih. Situasi ini sudah mirip adegan game horor. Ini pasti karena terlalu banyak kehilangan darah. Tapi masih ada banyak monster yang mendekat. Persis adegan film, mereka semua melompat dan membeku di udara. Dia berpikir, apakah ini akhirnya? Apakah dia akan mati di sini? Tapi tiba-tiba dari antah berantah, Yana muncul di sampingnya dan menyuruh si bodoh itu untuk tidak menyerah. Dia harus bangkit karena dia dan tuannya sedang menunggu. Lalu sosoknya berubah menjadi asap biru, menyuruhnya tetap berdiri tegak. Tokoh utama kita tersadar kembali ke kenyataan. Dia menoleh ke samping, meraih tongkat pemukulnya, dan melihat barisan monster kecil yang melayang di udara tadi, mencoba menerjangnya. Ledakan api biru menyambar hebat, menghantam monster-monster itu ke dinding. Kini, MC kita berdiri di sana, memakai topeng separuh. Jujur saja, gayanya keren abis. Topeng menyala dengan kobaran api. Di mana-mana, dia bilang, sudah muak dengan serangga. Sang predator mengaum ke arahnya, dan dia melesat dengan badai api. Dia menarik tongkatnya. Dan tunggu sebentar, apa dia baru saja menguapkan monster itu? Potongannya berjatuhan. Serpihan lengannya seolah hancur lebur. Pantas saja dia, atlet pemukul profesional. Yang tersisa dari makhluk itu, cuma kaki bagian bawah. Api mulai berkobar lagi dari tongkatnya. Dan benda itu mencoba menggigit sekali lagi. Tubuh sang predator tercabik. Cabik habis. Bahkan tokoh utama kita ngeri mendengar suaranya. Tapi kemudian energi mulai mengalir deras ke tubuhnya. Bocah ini pasti tidak akan sampai umur 20. Jelas saja, karena dia tumbang lagi dengan rasa sakit di dada. Kabar baiknya, setelah rasa sakit itu, dia mulai beregenerasi, sampai lubang di dadanya benar-benar lenyap. Dia bilang rasanya sakit setengah mati, dan tidak mau mengalaminya lagi. Tapi sudah jelas, karena makhluk itu jauh lebih kuat dari yang lain. Peningkatan kekuatan yang dia dapatkan kali ini, benar-benar tidak masuk akal. Tunggu. Bukannya lubang tadi ada di langit-langit? Sepertinya dia melubangi dinding samping dengan serangan gilanya. Intinya, kabar baiknya, mereka berhasil keluar. Kabar buruknya, ini padang pasir sialan. Setidaknya, dia termotivasi. Tempat ini tidak lebih baik dari gua. Tapi mendingan daripada terjebak. Ya, sudah kuduga. Semangatnya tidak bertahan lama. Dia ambruk sambil berkata, mungkin tempat ini tidak sebagus itu. Ternyata jauh lebih kosong dari dugaannya. Tidak ada air minum. Tidak ada makanan. Sejauh ini, dia cuma menemukan monster tengkorak. Musuh yang paling merepotkan. Mereka tidak menjatuhkan item. Bahkan tidak ada daging yang bisa dimakan dari tulang itu. Dia tidak percaya, sudah berjuang mati-matian, hanya untuk mati konyol. Di gurun gersang ini, apakah dunia tempatnya berada sekarang, adalah lokasi di mana umat manusia musnah? Saat dia membuka mata, dia berharap ini cuma mimpi. Dan dia berada di tempat lain. Tapi, sayangnya tidak. Dia melihat sosok pria berambut putih itu. Jadi, bagaimana menurut kalian kelanjutan kisah gila ini? Ayo kawan, saksikan cerita gila ini. Chloe menyuruhnya hati-hati. Gadis kecil itu bersorak, sadar, dia masih hidup. Lalu berdiri melipat tangan, menyuruhnya berhenti menangis, karena mukanya jadi jelek. Si MC memohon minta tolong. Mereka orang pertama yang bisa diajak bicara.
Pria berambut putih menyuruhnya tenang sedikit. Pasti lebih baik kalau mereka istirahat sebentar. Chloe menolak mentah-mentah. Perjalanan masih panjang. Kenapa malah istirahat sekarang? Pria itu bilang, mereka tidak mungkin jalan dengan kondisi parah begitu. Lagi pula, gadis itu kelihatannya sangat senang menemukan orang lain. Jadi sebaiknya dia jangan sampai mati. Chloe memasang wajah kesal, memalingkan muka, lalu mengiyakan. Akhirnya, dia mulai membuat sup. Jagoan. Kita langsung. Bengong. Sudah lama dia tidak makan makanan asli. Gadis itu bertanya, apa dia belum makan berhari-hari? Dan MC menjawab dengan jujur, kalau dia belum makan apapun selama 5 hari. Chloe bilang, itu batas maksimal manusia bisa bertahan hidup. Pria berambut putih hanya menatap diam. Dan karena MC kita tidak bisa menyimpan rahasia, dia langsung keceplosan. Iya, aku bisa hidup berkat kekuatan menyerap monster. Begitu saja dia membongkar rahasianya. Pria itu mengaku belum pernah mendengar sihir semacam itu. Apalagi dia menyebut sihir dengan sangat santai. MC lalu bertanya, apakah sihir benar-benar ada di dunia ini? Gadis pirang itu menjawab, tentu saja ada. Dari mana asalnya? Sampai tidak tahu soal sihir. MC bilang ceritanya panjang, lalu menerima supnya. Mereka mengobrol sampai malam soal semua yang mereka tahu tentang kemampuan MC. Gadis itu sadar, malam ini anehnya hampir tidak ada zombie atau tengkorak. MC membalas, itu karena dia sudah menghabisi mereka semua menggunakan kekuatan ini. Chloe kebingungan. Sementara si pria beruban berpikir, seberapa sering pun kau membunuh mayat hidup, mereka pasti bangkit lagi. Tapi bocah ini bilang, sesuatu soal menyerap. Mungkin saja itu berhubungan. Dia berterima kasih karena berkat bocah ini, mereka bisa tidur nyenyak malam ini. Singkat cerita, karena tidak punya tujuan, MC ikut bersama mereka sampai dia bisa kembali ke dunianya. Gadis kecil itu menegur Aries, yang hanya saling tatap dengan MC. Jagoan kita tampak terharu dan bersinar-sinar, berkata dia. Sangat berterima kasih. Gadis itu jelas merasa jijik. Besoknya, mereka mengumpulkan kaktus di padang pasir, dan MC memuji Chloe yang tahu banyak hal. Dia menjawab, tentu saja, melintasi gurun. Seperti ini. Kemampuan itu sangat wajib. MC membuat wajah aneh. Chloe langsung menendangnya. Dan MC bilang sifatnya mirip seperti adik perempuannya yang menyebalkan. Mereka lanjut mengobrol, dan MC belajar dari Arya tentang ekologi monster dan cara bertarung. Dia juga sadar, dua orang ini berniat membunuh semacam bos di sini. MC merasa sangat beruntung. Mereka tidak tampak seperti orang biasa di dunia ini, karena mereka jelas sangat jago. Malam tiba. MC sedang di tendanya, dan Aries datang untuk kunjungan larut malam. Ayolah, mana karakter wanitanya? Masa cuma karena bocah ini jago mengayun tongkat bisbol, semua temannya harus cowok. Benar-benar tidak asyik. Mereka membahas pendapatnya tentang dunia ini, dan MC bilang semuanya agak membosankan. Tentu saja, adegan selanjutnya, dia lari, dikejar semacam naga raksasa. Perhatikan baik-baik. Ini bakal seru. Mereka berdua lari kencang. Dia menyuruh Chloe duluan. Monster itu makin dekat. Dia menarik tongkatnya, memukul kepala naga itu, dan membuatnya pusing. Tapi naga itu menapakkan kaki, sialan, mengayunkan cakarnya, dan mementalkan MC sampai terbang. Chloe meneriakkan nama dan lalu melihat ke atas. Dan gila, aku belum pernah lihat naga melompat menggigit seperti itu. Tapi, tiba-tiba, sesuatu melesat, bagai peluru, dan membelah monster itu jadi dua. Aries, dengan gaya keren dan wajah bosan, bertanya, apa mereka baik-baik saja? MC bangkit dengan babak belur. Membalas, aku tidak. Apa-apa, cuma luka kecil. Lalu roh keluar dari tongkatnya, dan mulai melahap makhluk itu. Ini pertama kalinya Aries dan Chloe melihat sesuatu dimakan seperti itu. Dan MC kita langsung sembuh total. Chloe bertanya, apa ini penyerapan yang dia ceritakan? Dan dia membenarkan cara kerjanya
Memang seperti itu. Aries makin takjub melihat mayat dan juga energi mana monsternya menghilang, tak tersisa. Dia menatap dan bilang, ada sesuatu yang harus bocah itu lakukan. Lanjut ke malam harinya, Chloe bilang, ini gila. Apa maksudnya? Dia menyuruh dan melawan Lich. Itu sama saja. Mengirimnya mati. Mereka harus tetap pada rencana dan membunuhnya sendiri sesuai tujuan awal mereka. Aries bilang, dia tidak akan memaksa kalau bocah itu menolak. Gadis itu tetap marah. Bilang anak itu tidak tahu seberapa kuat seekor Lich. Risikonya terlalu besar. Tapi dari kejauhan, MC bilang dia mau mencobanya. Dia hanya butuh tahu apa rencananya. Adegan selanjutnya, Aries menjelaskan bahwa sebelum pertarungan dimulai, mereka harus mencari tahu persis cara kerja kekuatan dan apa batasannya. Seberapa banyak dia bisa pulih. Seberapa banyak yang bisa diserap. Hal semacam itu. Jagoan kita setuju. Dia memang butuh tes itu. Karena kalau mau bertarung, dia harus tahu kemampuannya sendiri. Tapi di adegan berikutnya, dia cuma berdiri menatap tongkatnya di tanah, sambil bingung seperti, kita lagi ngapain sih di sini? Chloe menjelaskan, mereka akan mengukur mana miliknya. Dan dia bingung. Tunggu, aku juga punya mana? Chloe membenarkan, karena semua orang di dunia ini punya mana. Aries bilang, dia harus memeriksa tubuh bocah itu secara menyeluruh. Anehnya, MC malah jadi tersipu malu seolah, hei, jangan tatap aku begitu kawan. Ada apa sih? Tentu saja, situasinya tidak seperti itu. Aries cuma meletakkan tangan di pundaknya, maju dari belakang, dan mulai merasukinya. Pria itu benar-benar masuk ke dalam tubuh si bocah. Di sana dia melihat inti mana menatap bayangan api. Dia menarik tangannya kembali. Dengan ekspresi sangat terkejut, MC bertanya, sudah selesai. Aries mengiyakan. Tapi dia tidak tahu apa-apa. Dan merasa bocah ini tidak punya mana yang normal. Ini lebih seperti ada makhluk lain di dalam tubuhnya. Kekuatan itu sangat berbahaya. Nah kawan, jeda sebentar. Ceritanya makin gila sekarang. Tengkorak sedang jalan, menoleh, dan mulutnya kena batu, lalu tumbang. Sudah lumayan lama sejak jagoan kita jatuh ke dunia ini. Dia tidak tahu pasti, tapi sekitar 3 bulan berlalu, dia sampai lupa berapa banyak monster yang sudah diserap. Tubuhnya jauh dari kata manusia normal. Yang pasti, dia sadar setiap sudut dunia ini dipenuhi monster mengerikan. Tapi setidaknya, dia punya teman seperjalanan. Belakangan ini, mereka makan, tertawa, dan bersenang-senang. Sambil terus diawasi Aries, sepertinya MC kita sudah melatih kontrol mananya secara rutin. Tapi sayang sekali, hasilnya tidak terlalu bagus. Aries sudah menduganya. Dan bocah ini bahkan sama sekali tidak terlihat punya bakat sihir. Dia menyuruhnya jangan menyerah. Karena MC jelas punya semacam energi kuat dalam dirinya. Jadi, hanya masalah waktu sampai dia bisa mengendalikannya. MC bilang, dia sangat menantikan pertarungan melawan Lich itu. Sampai Aries menolak. Bilang, dia tidak akan melawan Lich secara langsung. Dia mungkin terlihat kuat, tapi levelnya belum cukup untuk itu. Satu-satunya tugasnya adalah menyerap mayatnya di akhir. Wah, enak sekali. Jadi, dia cuma panen sementara. Orang lain yang dapat pengalaman bertarung. Hidup yang santai. Aries berdiri dan bilang, itu akan terjadi dalam beberapa hari. Waktu terus berlalu. Jalan saat siang. Bunuh monster malam hari. Makan. Jalan saat siang. Tidur malam. Jalan siang. Tidur malam. Kasihan Chloe. Dia kelelahan. Aries bilang, mereka hampir sampai. Tapi, serius deh. Kalian agak kejam. Kenapa kalian mau membunuh Lich ini? Lihat saja tempat persembunyiannya. Biarkan saja dia tidur sendirian di sana. Mereka melewati semacam Grand Canyon, dan akhirnya tiba di makam Lich. Aku kira ini bakal jadi ruang bawah tanah penuh monster. Tapi saat masuk, tempatnya malah kosong melompong. Di dalam,
Aries menyuruh mereka, hati-hati, apa saja bisa terjadi. MC bilang, ini lucu. Dia bicara seolah bakal ada hantu muncul di belakang mereka. Dan saat dia menoleh, hantu sungguhan benar-benar ada di sana. Hantu kecil itu bertanya, bagaimana kau menemukanku, bocah? Dia kaget dan memukul mulutnya dengan tongkat bisbol. Dan hantu itu langsung mati. Ketiganya pergi. Kebingungan, kenapa tongkatnya bisa memukul roh juga? Di jalan, MC bertanya, apa itu Lich? Aries menjelaskan, mereka adalah penguasa dunia, orang mati. Lich adalah sosok yang membangkitkan dan memerintah semua tengkorak di tempat ini. Secara teori, kalau Lich bangkit dengan kekuatan penuh, dia akan membangun pasukan mayat hidup untuk menghancurkan dunia. Makanya, dia harus dibunuh sebelum tenaganya pulih. Kalian pasti setuju denganku. Pantas saja mereka harus memburunya sampai ke ujung dunia. Masalahnya, dengan sini kumpul. Kita bahas ide tergila di manhwa ini. Lich itu selalu bangkit tiap 100 tahun kan? MC kita malah mikir, kalau si Lich diserap, apa dia bakal lenyap permanen? Sang karakter utama ragu sejenak, lalu bilang, ide yang lumayan juga, tapi dia jalan duluan. Memastikan apa semuanya benar-benar bakal mulus, sesuai rencana yang mereka buat. Dia kan tidak bisa menyerap semua monster. Ditambah lagi, dia sama sekali tidak tahu cara mengendalikannya. Tapi, tepat saat itu, si bodoh malah nyelonong sendirian, berujung menginjak sebuah jebakan dengan sukses. Aries sudah teriak, "Suruh hati-hati!" Tapi telat, bos. Lingkaran pentagram ala neraka muncul di bawah kakinya, dan bocah itu langsung hilang dari pandangan. Akhirnya, sang MC harus menghadapi Lich sendirian. Untungnya, Aries bergerak sangat cepat. Begitu si bocah hilang, dia langsung lari secepat kilat, menarik Chloe dan bilang, mereka harus segera kabur dari tempat gila ini. Aries terus mengingatkan dirinya, ini dungeon, tempat di mana kejutan selalu menanti. Sementara itu, MC kita jatuh nyungsep dengan pose legendaris ala Yamcha. Dia lalu bangun, bingung, setengah mati. Cahaya apa tadi? Dia ada di mana sekarang? Saat itulah, dia sadar. Dia berdiri tepat di depan gerbang raksasa berbentuk tengkorak 3 dimensi. Astaga, ini sudah pasti ruangan Bos Lich. Dia yakin. 100%. Berita baiknya, tangannya masih utuh, dan dia masih hidup. Sekarang, dia cuma perlu tenang dan menunggu Aries yang lagi membantai pasukan kerangka dengan kecepatan penuh. Aries memberitahu Chloe kalau dan tidak sengaja menginjak jebakan teleportasi. Saat Chloe tanya dia dipindah kemana, Aries jawab santai. Sudah pasti langsung masuk ke ruangan Bos Lich. Awalnya, kupikir MC ada di tempat aman. Tapi ternyata, dia lagi jantungan menatap si Lich. Desainnya menyeramkan, bikin MC kita keringat dingin. Untungnya, monster itu masih tidur. Buruknya, auranya sangat kuat. Kalau sampai bangun, kelar sudah hidupnya. Apalagi dia terkunci di dalam, lebih baik dia mematung, biar tidak memicu mantra atau jebakan lain. Tapi sialnya, tongkat di tangannya mendadak menyala. Dengan sendirinya, MC sama sekali tidak tahu alasannya. Dan tebak, Lich itu langsung melek. Sun Jin Woo versi Dark Web ini menoleh saat bos terakhir bangkit. Benar-benar aura monster murni. Di sisi lain, Chloe yang berlari bersama Aries bertanya suara dentuman apa itu. Aries bilang, monster di aula utama sudah bangun. MC, kita mematung. Sekarang, sangat masuk akal. Kenapa Aries bilang levelnya beda jauh? Makhluk itu membuka kawah raksasa di depannya. Sekarang, perhatikan baik-baik. Jangan berkedip. Lich itu melayang, menunjuk satu jarinya, dan di detik yang sama, sebuah bom ungu meluncur ke arahnya. Dia sadar, ukurannya terlalu besar untuk dihindari. Jadi dia mencoba bertahan dan mengayunkan tongkat pemukulnya. Apa-apaan ini? Dia memukul balik serangan itu seperti raja bisbol. Sangrichme, Longgolodakan telak, menghantam monster itu. MC menatap saat asap mulai menebal. Tapi sialnya, makhluk itu tidak lecet sedikit pun.
Dia menggunakan semacam pelindung tak kasat mata. Sang MC mulai panik, memikirkan cara mengalahkan sesuatu yang sekuat itu. Tiba-tiba monsternya menunjuk ke atas, dan puluhan tentakel muncul, langsung mengikat kedua tangan dan kaki MC. Tidak bisa bergerak. Dia dipelototi lagi oleh Lich yang berkata, MC punya kekuatan aneh. Sumbernya ternyata dari jantungnya. Monster itu mendekat, menempelkan satu tangan di dadanya, berniat merobeknya untuk mencari tahu. Namun tiba-tiba, tebasan hitam putih membelah segalanya. Mereka berdua menoleh. Dan coba tebak, siapa yang datang? Aries, sang pahlawan. Aura pria ini benar-benar tidak masuk akal. Kalau dipikir-pikir, dia memang ditugaskan menghadapi Lich sendirian sebelumnya. Dia memang sekuat itu. Tentakel yang menahan MC hancur, dan dia jatuh ke lantai. Saat dia melihat ke atas, Aries berkata, "Menjauhlah, biar aku yang urus sisanya." Lich itu langsung meluncurkan tembakan beruntun. Aries cuma berdiri diam. Terjadi ledakan hebat. Asap di mana-mana. Monsternya pikir itu serangan mudah. Tapi dari balik asap, pedang melesat dan membelah si Lich menjadi dua. Aries benar-benar bos terakhir. Makhluk itu terbelah. Namun, dia beregenerasi lagi dan berkata bahwa mereka berdua terikat oleh takdir yang kejam. Jadi, apa Aries yang membunuh Lich ini 100 tahun lalu? Apa ini? Siklus saling membunuh. Selama berabad-abad, entahlah. Tapi monster itu kini melayang, menciptakan bola energi raksasa di atasnya. Saat MC bertanya, apa itu? Sang Lich menjawab, hari ini adalah awal dari sebuah akhir. Pilar energi menghantam tanah. Cahaya menyilaukan, ledakan gila. Tapi Aries masih berdiri tanpa luka. Dia menahannya dengan mudah. Sementara seluruh ruangan runtuh hingga cuma tersisa mereka berdua. Lich lalu berkata, "Kau selalu melawanku sendirian. Kenapa sekarang bawa orang asing? Dia pasti kartu as milikmu untuk melenyapkanku kan? Tapi bukan cuma kau yang menyiapkan kejutan kali ini." Monster itu menyatukan keempat tangannya dan memanggil sihir kekosongan. Dalam sekejap, Aries mendapati dirinya berada di dimensi lain. Jujutsu. Kaisen banget vibes-nya. Kalian dan aku pasti sepakat ini gila kan? Lich itu bilang, ini ruang khusus mereka berdua. Dan Aries sadar, inilah rencana aslinya sejak awal. Lich itu penasaran dengan senjata yang Aries bawa. Belati yang ditujukan untuk menusuk jantungnya. Sayangnya, belati itu sekarang bakal berbalik mengancam. Aries, tunggu. Apa? Aries kebingungan. Lalu dia sadar. Dia terkena semacam sihir ilusi mental. Masalahnya, sihir ini tidak mudah dihancurkan. Di pertarungan biasa, dia bisa santai mencari solusi. Tapi, karena ada, dan di sana, risikonya sangat tinggi. Dia bisa mati. Tapi lihat, ada banyak penawaran yang dilemparkan ke MC. Si Lich menyuruhnya menyerahkan nyawa, daging, dan darahnya untuk ditukar dengan semua kekuatan tanpa batas. Tapi tiba-tiba, asap biru bergaya timur muncul dan berkata, "Tidak, wadah ini miliknya." Jadi sekarang duel 1 lawan 1. Makhluk itu mengejek Lich karena berani masuk tanpa rasa takut. Bos itu cuma berdiri bingung melihat kejadian ini. Lalu dan kembali ke alam sadar. Sihirnya hancur dan si Lich langsung protes. Mempertanyakan apa yang sebenarnya. Aries bawa ke tempat ini. Monster itu kehilangan sebagian tubuhnya. Dan Aries melihat peluang emas saat menatap intinya. Satu ayunan, satu tebasan. Dan monster itu terbelah. Sang Lich mulai hancur. Berteriak, kalau ini mustahil. Aries memanggil sang MC. Bertanya, apa dia baik-baik saja? Tapi MC sendiri juga bingung. Apa yang baru terjadi? Tongkatnya bersinar. Namun sekarang, asap dari Lich bergerak ke arahnya. Tepatnya seluruh mana milik Lich mulai mengalir deras ke tubuh MC. Tapi kali ini beda. Bukan tongkatnya yang menyerap. Dan sekarang dia kesakitan parah. Energi ungu meluap. Dan Aries kaget melihat seberapa besar mana itu.
Siapapun yang menyerapnya, pasti langsung tumbang. Sang MC ambruk tak sadarkan diri. Aries berlari, mendekat, bertanya apa yang terjadi. Sampai seseorang memanggil Tuan Exclius. Aries ragu sejenak, menoleh. Dan muncullah sebuah sandal. Oke, lanjut. Bab berikutnya, kita bakal menilai seberapa hebat sang bakat artis karena adegan selanjutnya menunjukkan MC terbangun dan disuruh mencari udara segar. Dia ada di ruangan kosong, kebingungan, dan bertanya di mana Chloe dan Aries berada. Dia lalu melirik ke samping. Ada tas dan sepucuk surat. Aries meninggalkan pesan. Ada urusan mendesak. Aku harus pergi. Terima kasih. Lich sudah dikalahkan. MC. Kita langsung kaget. Tunggu. Apa maksudnya? Dia meninggalkanku sendirian di dungeon. Adegan berpindah ke Aries yang bertanya, kenapa wanita ini datang? Astaga. Artis. Kau luar biasa. Ini Nona Aquin, tinggi dan bersinar, yang mengatakan bahwa Yang Mulia memanggil Tuan Asclepius. Oh, jadi itu nama lain Aries. Dia bertanya, kenapa? Tanpa basa-basi. Dia menjawab, ini bukan hal baru. Sejak kapan Yang Mulia butuh izin? Atau memberi peringatan padanya? Aries menatapnya. Dia memusatkan energi di tangannya dan berkata, detailnya akan dijelaskan di istana. Urusan mereka selesai, waktunya pergi. Lalu seseorang memanggil mereka dari belakang. Chloe, yang bertanya apakah dan baik-baik saja. Soal Lich dan rencana mereka, Aquin menyapanya. Lalu mereka melihat tubuh dan tergeletak di dekat sana. Chloe berlari panik. Tapi Aries menyuruhnya. Tenang, dia cuma pingsan. Akibat syok menyerap mana, nyawanya aman. Nah, sampai sini dulu cerita kita. Percayalah, ini bakal makin seru. Panel Aquin yang mempesona menutup kisah ini dengan sempurna. Sini ngumpul. Kita lihat kelanjutan nasib MC kita. Ada banyak hal yang mengganggunya. Tapi waktunya mepet. Jadi, dia menyuruh Chloe mengambil peta, makanan, dan menaruhnya di sebelah dan sementara Chloe sibuk melakukan itu, Aquin cuma menonton, kagum karena dia kelihatannya berhasil menyerap sang Lich. Wajah penjahatnya mulai kelihatan. Dia jelas ingin mencari gara-gara dengan tokoh utama kita. Dia bilang ceritanya benar-benar sangat menarik. Lalu dia tersentak kaget saat Aries bilang, mereka sudah bisa pergi. Ya ampun, persaingan memperebutkan MC kita sudah dimulai. Aries berjalan melewatinya dan bilang, sebaiknya buang jauh-jauh ketertarikanmu pada cowok itu sekarang juga. Kalau kau masih ingin hidup lama. Jadi, tidak ada yang boleh melirik pria pemukul bisbolnya ya. Dia masuk ke portal, sementara Aquin melongo. Sebelum pergi, dia bilang akan mengingat semua. Ancaman itu kembali ke tokoh utama kita. Dia syok berat, ditinggalkan oleh teman-teman yang menghabiskan waktu 3 bulan bersamanya di gurun. Kok bisa-bisanya mereka setega itu? Tapi ya, dia sudah cukup mengenal mereka. Dan dia tahu pasti ada alasannya. Dia melihat Aries mengalahkan Lich dengan gampang. Tapi pada akhirnya apa? Dia cuma beban. Dan anehnya, kali ini dia sama sekali tidak merasa lebih kuat setelah menyerapnya. Biarpun begitu, seluruh dungeon ini sekarang miliknya, pasti ada barang berharga yang tertinggal. Dia menemukan tengkorak hitam, heroik elf terkutuk. Sebuah tongkat legendaris. Gila, mereka benar-benar meninggalkan semua item loot. Itu untuknya. Tapi dia ogah mengambilnya, karena itu barang kutukan. Pedang iblis yang bisa teriak, belati berlumuran, darah gelap. Jadi, dia memutuskan lebih aman untuk cuma membawa peta dan kompas. Takut kena korupsi kegelapan? Sejujurnya, memang harus takut. Ambil saja semua, lalu jual di bar. Kabar baiknya, peta itu menunjukkan jalan ke hutan. Kabar buruknya, jaraknya gila-gilaan jauh. Esok harinya, dia memukul tengkorak dan monster itu hancur seketika. Sudah 3 bulan sejak dia terakhir melihat Aries, dia benar-benar menderita sendirian.
di gurun ini. Dia menyeberanginya tanpa siapapun. Dan untungnya, berkat ajaran dari Arya dan Chloe, bertahan hidup jadi sangat gampang. Akhirnya, setelah berjalan melewati tempat gersang itu, dia menemukan hutan. Hampir setahun tidak melihat rumput hijau. Dia sekarang berada di tempat yang damai, tenang, tanpa monster. Lalu tiba-tiba, jedar, ada ledakan di depan sana. Dia sudah menduga dunia ini tidak akan memberinya tempat yang benar-benar tenang. Adegan selanjutnya, ada cowok pirang berlari menyelamatkan nyawanya melewati hutan, ngos-ngosan, bertanya, kenapa monster itu masih mengejarnya? Sekarang perhatikan baik-baik. Kalian pasti ikutan deg-degan. Lihat ini, bayangan bersayap, melintas, ada ledakan. Dia jatuh terguling. Pantas saja dia mengeluh. Itu Wyvern, salah satu naga hutan, paling ganas. Cowok pirang itu syok berat. Bahkan Tuan Roberts, satria terkuat, terbunuh tanpa bisa melawan sedikit pun. Dan dia cuma hunter perunggu level Kroco. Sudah ditakdirkan bakal mati konyol. Pria malang ini datang ke hutan cuma buat berburu goblin, tapi malah disembur raungan Wyvern, tepat di depan muka. Dia pikir semuanya tamat, sampai gadis setengah hewan muncul, menampar monster itu. Dia bertanya, kenapa Alyosha ada di sana? Serius deh. Nama-nama di cerita ini aneh semua. Alyosha berbalik dan menyuruh Alt segera bangun dan mengangkat bokongnya dari tanah. Alt berdiri, tapi kembali bertanya, kenapa dia ada di sana? Padahal, Alt seharusnya menjadi umpan, supaya Alyosha bisa kabur hidup-hidup. Aduh, desain setengah hewannya terlalu ekstrem. Lihat saja, pakaiannya, sang artis benar-benar menunjukkan selera aslinya. Cuma, karena aku memuji bakatnya saat menggambar akuin, Alyosha bilang, mana mungkin si brengsek itu memonopoli semua poin sendirian. Alt jadi emosional dan bilang, oke kalau begitu. Jadi, apa rencananya bersama gadis setengah hewan ini? Dia menjawab, kalau dia punya rencana, Robert tidak akan mati. Yang bisa mereka lakukan cuma lari tanpa menoleh ke belakang. Alt mengiyakan. Alyosha baru menghitung sampai 1. Lalu, sebuah serangan datang dari samping dan telak menghantamnya. Aku pikir bakal ada yang menyelamatkan gadis setengah hewan kita ini. Tapi dia benar-benar tumbang. Alt pasrah, merasa ini akhir mereka. Tapi tiba-tiba, dua belati melayang dari kedalaman hutan dan menancap tepat di dahi monster itu. Dia menoleh dan melihat itu adalah Chalice. Astaga, party macam apa ini, Alt? Aku juga ogah mati konyol. Kalau itu grup petualangku, mending aku menghabiskan sisa hidupku cuma buat membantai goblin rendahan saja. Chalice meminta maaf karena dia juga tidak tega melarikan diri dan mengabaikannya. Tiba-tiba Wyvern itu terbang, bayangannya menutupi tubuh Chalice. Lalu monster itu menukik tajam dengan mulut menganga lebar. Air mata menetes. Dia yakin hidupnya tamat di sini. Sampai sebuah ayunan tongkat terjadi. Tenang, sang maestro pemukul sudah tiba. Adegan selanjutnya, mereka berdua mengucapkan terima kasih. Tokoh utama kita merespon santai. Ya, santai saja. Itu bukan masalah besar. Alt memegang tangannya sambil berkata, dan adalah penyelamat sejati. Kalau bukan karena dia, si gadis setengah hewan itu pasti mati. Tapi Alt masih syok. Anak ini menumbangkan Wyvern hanya dengan satu serangan. Apa dan hunter tingkat tinggi. Mungkin emas atau platinum. Nah, perhatikan ini. Kita berdua pasti sama-sama gemas melihat MC kita cuma berdiri bengong. Sementara mereka mencecar. Jadi, apa peringkatmu, nak? Coba kasih tahu kami. Sampai akhirnya, si tokoh utama malah balik nanya, apa itu sistem hunter dan peringkat? Mereka kebingungan, dan dia berdiri dengan wajah polos, minta dijelaskan. Anak ini payah banget ya, kalau soal menyimpan rahasia. Jadi, di adegan berikutnya, Alt langsung syok. Tunggu, kau datang dari dunia lain. MC kita terlihat canggung, dan bilang dia tahu
Ini pasti sulit dipercaya. Tapi itu memang benar. Alt membalas. Ya, rasanya tidak masuk akal menyelamatkan nyawa kami cuma untuk berbohong soal hal konyol itu. Jadi aku percaya. Celis, yang membawa semua barang, bilang, dia tidak pernah membayangkan teleportasi. Sungguhan berfungsi? Ternyata dimensi lain benar-benar ada. Yang lain berjalan di depan, sambil menyahut. Ya tentu saja ada. Lagi pula, kita juga tidak tahu segalanya tentang dunia ini. Tokoh utama kita baru sadar. Kasus seperti dirinya, sepertinya tidak terlalu umum terjadi. Lalu Alt bilang, bagaimanapun juga, apa yang MC lakukan tadi sangat mengerikan. Dia bukan cuma membunuh naga, tapi juga memanggil monster yang melahap mayatnya. Dan bagaimana bisa monster itu berubah jadi tongkat pemukul? Sepertinya semua orang dari dunia asalnya sangat spesial. Tokoh utama kita, yang malas menjelaskan panjang lebar, cuma mengiyakan seadanya. Tiba-tiba Alt berhenti dan bilang, mereka sudah sampai. Wilayah timur daerah Almenia, yang dikenal sebagai Shiltrock. Namanya aneh banget. Tokoh utama kita jadi emosional dan menangis. Alt bingung bertanya, ada apa? Apa tempat ini tidak sebagus harapanmu? Dia membalas, bukan itu alasannya. Cuma sudah lama sekali sejak aku melihat manusia sebanyak ini. Tanpa basa-basi, anak ini langsung makan daging, minum bir, dan bahagia, bukan main. Dia tidak pernah menyangka hari di mana dia bisa legal minum-minum di negara lain akan tiba. Ini pasti gara-gara kelamaan menderita di gurun pasir itu. Tapi semuanya terasa luar biasa lezat. Sekarang dia menunggu Celis, yang pamit membawa anggota lain untuk mengurus sesuatu. Mereka harus mengobati si gadis setengah hewan Parmalot, dan juga mengambil jenazah Tuan Robert. Baru saat itulah MC kita sadar, tim ini kehilangan teman. Alt menyerahkan sejumlah koin dan bilang mereka akan bertemu lagi nanti. MC menghabiskan piringnya, tapi rombongan itu belum muncul. Dia sangat berharap mereka benar-benar kembali. Saat itulah dia memperhatikan berbagai macam orang dari ras lain. Ada pria mirip Gragas. Ada wanita kelinci. Banyak manusia setengah hewan juga. Jadi, sudah sangat jelas dia memang tidak lagi berada di bumi. Biar bagaimanapun, dia sudah sangat kelelahan. Jadi, tahu-tahu, esok harinya sudah tiba. Sudah bertahun-tahun sejak dia tidur nyenyak di ranjang yang empuk. Dan pagi sekali, seseorang mengetuk pintunya. Dia bangun untuk mengecek, dan ternyata itu si gadis setengah hewan dan si pemanah yang bertanya, apa tidurnya nyenyak? Mereka berdua menatapnya lekat-lekat, dan dia cuma berdiri kaku, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Adegan berikutnya, mereka turun ke bawah, dan Alt memanggilnya mendekat. Mereka bilang, gadis ini ingin berterima kasih secara langsung padanya, tapi dia terlihat sangat canggung, dan bilang, bukan begitu maksudnya, aku sungguh gagal paham. Jadi, sepertinya dia batal mengucapkan terima kasih. Tapi, Alt mengaku kemarin kondisinya juga sedang kacau balau untuk berterima kasih padanya, dan justru itulah tujuan mereka kemari. Tokoh utama bilang, tidak masalah sama sekali. Berkat koin yang mereka berikan, dia bisa tidur super nyenyak. Lalu Alt memperkenalkan dirinya secara resmi. Alt, ras manusia dari kelompok para petualang berbudi luhur. Astaga naga. Nama tim macam apa ini? Kedengarannya seperti mereka memang cari mati saja. Gadis setengah hewan Parmalot itu, Aliose, dan pemanah manusianya bernama Chulis. Tokoh utama kita lantas meminta sedikit penjelasan soal sistem Hunter dan peringkat. Mereka kembali salah tingkah. Bingung berhadapan dengan orang aneh ini. MC mungkin tidak tahu, tapi kita paham. Jadi aku tidak akan menjelaskan panjang lebar. Peringkatnya dari perunggu sampai Misril. Ada monster untuk dibasmi dan Hunter untuk membunuhnya. Ada yang cari uang, tapi kebanyakan berakhir mati konyol. Ini dunia berbahaya. Kisah usang yang klasik dan jelas. Karena masih peringkat perunggu, penghasilan mereka nyaris tidak cukup buat
makan. Nah, orang-orang melarat ini baru saja menemukan cara instan jadi kaya. Coba, tonton ini. Mereka bertanya, "Hei Dan, mau gabung dengan party kami?" MC kebingungan. "Aku? Orang yang membantai naga dalam sekejap? Kenapa mereka menginginkanku?" "Kawan, ikuti terus ceritaku. Kalian akan melihat sesuatu yang seru." Al bilang, "Ini wajar. Mereka cuma mau bantu dia, adaptasi, dan ngajarin cara cari uang." Cowok ini mikir. Pertama, dia harus hidup stabil dulu, baru cari cara buat pulang. Tiba-tiba, cewek berbulu itu berdiri. Bilang dia yakin cowok ini kuat. Stella ingat, dia berhasil memukul Wyvern. Jadi, mereka nggak bakal dalam bahaya. Tapi kemudian, ada yang teriak, "Pembohong!" Dari antah berantah, seseorang menggebrak meja dengan keras. Nanya cerita omong kosong macam apa ini? Membunuh naga? Cuma modal tamparan. Muncul cewek pirang yang bilang, "Kalau mau bohong, bikin yang masuk akal sedikit." Cewek berbulu tadi nyuruh Mary diam. Tapi, Mary membalas sinis. Kalau mereka itu nggak pantas duduk semeja sama hewan peliharaan. Dasar cewek-cewek, faksi bangsawan, penindas, nama yang sangat pas. Mereka berdua langsung emosi dan siap berantem. Sementara Mary menatap cowok utama dan nanya, apa benar dia yang membunuh Wyvern itu? Dia jawab iya. Mary minta bukti. Kalau dia jual bagian tubuh monster itu, dia pasti kaya mendadak. Jelas, nggak ada buktinya. Dan Al mencoba ngasih alasan soal situasinya, tapi Mary langsung memotong. Bilang, mereka sudah jelas bohong. Nggak mungkin kan? Mereka nggak bawa barang berharga dari monster semahal itu. Cowok utama bilang cukup. Dan menyuruhnya untuk tutup mulut. Cewek itu nanya, gimana kalau dia nggak mau? Mau ngapain? Dia sudah siap baku hantam sama cewek ini. Lalu tiba-tiba, ada cowok rambut oranye muncul dan minta maaf. Cowok utama cuma melihatnya. Nggak terlalu paham. Mary nyuruh Brian jangan ikut campur urusan orang. Brian balik minta maaf dan bilang, sepertinya malah kamu yang mengganggu obrolan mereka. Ya kan? Dia ini juga berasal dari faksi bangsawan penindas. Jadi, cowok ini juga nggak bisa dipercaya. Mereka berniat pergi begitu saja. Tapi, cowok utama kita langsung memanggilnya. Mencengkeram bahunya dengan tangan besarnya itu, lalu bilang, dia masih belum selesai ngobrol. Brian nggak suka, menoleh ke belakang, dan bilang mending disudahi saja. Mereka nggak sadar lagi berurusan. Sama. Sang raja pemukul serius. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Suasana semakin memanas, sampai tiba-tiba ada yang menyentuh kaki Brian. Astaga, makhluk apa ini? Ternyata ada orang setinggi 60 cm yang nyuruh dia membiarkannya. Lagian, ini salah Mary. Jadi mending lupakan saja. Brian menghela napas dan minta maaf ke cowok utama. Lalu cewek dengan telinga super tajam itu bilang, cerita soal dia membunuh Wyvern dengan satu serangan. Emang susah dipercaya. Tapi, ya sudahlah. Cowok utama sadar kalau yang paling dewasa justru cewek mungil ini. Dia melihat Al dan Celis kelihatan canggung dan bilang, oke, kita lupakan saja. Tapi, dia juga minta, jauhkan si Mary menyebalkan itu. Lalu dia duduk, karena Mary ingin masuk ke intinya. Jadi, katakan, gimana caraku jadi pemburu? Cowok utama sadar, ini gampang banget. Cukup bayar biaya pendaftaran, dan bisa langsung ambil misi. Al nanya, apa dia punya uang? Soalnya, yang dikasih sebelumnya cuma sedikit. Kasian banget. Cowok utama cuma punya 1 koin. Tapi temannya bilang, 1 koin emas itu nilainya 1000 koin crown. Dan 10 crown sama dengan perunggu. Ya ampun, ribet banget pokoknya. Dia nanya, apa itu? Cukup. Cowok itu bilang iya. Karena biaya daftarnya cuma 500 koin. Jadi, mereka sudah berdiri dan pamit pergi. Karena harus bersiap buat misi penaklukan berikutnya. Tapi, cowok utama bilang, dia sama sekali nggak paham situasinya. Sepertinya dia sudah diterima di grup itu. Padahal belum bilang iya. Tapi, mereka bakal ketemu lagi 3 hari ke depan. Dia kaget. Kok, selama itu, cowok tadi menjelaskan, tempat mereka ini adalah serikat. Isinya,
para pemburu. Jadi bagus buatnya, cari kenalan, dan lihat misi. Kalau dalam 3 hari ke depan, dia masih belum dapat grup, dia bisa ikut mereka. Dia berterima kasih, dan akan memikirkannya. Mereka pergi, dan dia mikir, ini kebanyakan info. Belum lagi, dia sadar kalau dia jatuh miskin di dunia ini. Karena separuh uangnya habis buat pendaftaran petualang. Dia mulai ngitung biaya makan, daging, penginapan, dan sadar dia tamat. Dia baru saja tiba di kota ini, dan kemungkinan besar bakal jadi pengemis. Jadi, dia bersiap buat misi penaklukan ini karena harus tampil bagus. Dia beli semacam armor yang pada dasarnya cuma buat menahan pentungan di punggungnya, dan dia merasa nyaman begitu. Penjual wanita itu bilang, ukurannya pas banget. Ya iyalah, namanya juga penjual. Dia pergi sambil mikir, ya, gak ada banyak pilihan. Cuma itu yang sanggup dia beli. Sekarang, di kota ini, harus mulai dari mana? Rencananya cari uang. Jadi jelas, dia harus bicara sama mbak-mbak berbulu di meja resepsionis. Dia membanting kertas besar ke atas meja. Kenapa dia kedip-kedip begitu? Yah, cowok ini emang suka yang berbulu. Kalian tahulah. Dia bilang mau ambil permintaan, tapi dia pilih misi bayaran besar, perak, dan jelas dia nggak bisa karena peringkatnya masih ampas. Jadi, anak ini mulai dari level dasar dengan angkut karung pasir. Lalu dia pergi bersihin kotoran sapi. Dia bahkan pergi nyuci baju. Dan, kalian pasti mikir hal yang sama denganku kan? Kalau aku, mending kuayunkan saja pentunganku ke wajah mereka semua. Hari berakhir, dan dia sangat kelelahan. Ini lebih berat daripada penjara bawah tanah. Dan setelah semua itu, dia cuma dapat 30 koin tembaga. Itu bahkan gak cukup buat bayar penginapan. Dia melihat kedai sate jalanan dan mikir satu tusuk lumayanlah buat kerja seharian. Oke, dia cuma menghabiskan 10% gajinya. 3 koin. Dan dia kaget banget. Makanan di dunia ini enak banget. Maksudku, dia kan terbiasa makan makanan modern. Tapi yang di sini beneran enak parah. Tapi tiba-tiba ada yang mendekat dari belakang. Sebuah tangan aneh mengangkat kompas yang menunjuk lurus ke arah anak ini. Dan muncullah si kecil yang tangguh. Pipi cowok utama menggembung kesal. Minta tambah makanan, pengen tahu apa? Rahasianya, bagus. Sekarang aku jadi takut sama ucapanku, gara-gara cara dia menarik bajunya dengan tinggi segitu. Jangan mikir macam-macam. Dia menoleh saat orang itu bilang, berhasil menemukannya. Dan kemudian, dia melihat seorang penyihir Alf Kerdil. Ya ampun, ada berapa banyak ras pada cewek ini? Dan dia bilang, dia sudah menemukan takdirnya. Apa maksudnya coba? Adegan beralih saat mereka ngobrol. Dia nanya, apa maksudnya? Dia ini pahlawan takdir. Cewek itu cuma meyakinkannya. Lalu, dia minta bukti. Katanya, ini ramalan gurunya. Kompas itu menunjuk pada orang yang bakal menyelamatkan dunia dan membimbingnya ke cowok ini. Jadi, nggak mungkin salah. Cowok utama bilang, itu jelas kelihatan mencurigakan banget. Lalu, si cewek bilang dia nggak tahu apa-apa. Gurunya adalah Drenis, penyihir peramal. Dia sama sekali nggak kenal, dan nanya apa. Dia terkenal, atau semacamnya. Cewek itu membalas sang penyihir. Nggak pernah salah. Kalau bahunya sakit, dia bakal bilang mau hujan. Dan beneran turun hujan. Cowok utama bilang, itu sih penyakit nenek-nenek. Dan dia menyuruh cowok itu berhenti bicara omong kosong. Tapi dia nanya, oke, jadi aku pahlawannya. Lalu apa? Cewek itu bilang, gurunya menyuruhnya membantu sang pahlawan. Apapun yang dia lakukan, dia bakal membantunya pakai sihir. Dia nanya, gimana bisa bilang begitu? Padahal, nggak tahu apa yang mau dia lakuin. Katanya, sudah jelas, pasti mau menyelamatkan dunia. Cowok itu memotong dan bilang enggak. Tujuannya adalah kembali ke dunianya. Nah, anak ini emang nggak bisa jaga rahasia. Dia menceritakan semuanya tentang berasal dari dunia lain dan semacamnya. Dan kalau memang begitu, tujuan mereka nggak sejalan. Jadi, selamat tinggal orang yang dia cari. Bukanlah dia di atas sana. Si Mary aneh itu memperhatikan semuanya. Bilang,
Cewek malang itu baru saja ditolak. Sementara itu, Brian menyuruhnya berhenti ikut campur urusan orang lain. Dia membalas kalau Brian gak paham, gak ada yang lebih menghibur selain mengurusi hidup orang lain. Brian menyarankannya mulai mengurus berkas dokumen. Dia bilang, itu kan tugas Brian. Bangsawan sepertinya punya tujuan yang jauh lebih penting. Namun, Brian malah tertarik sama fakta kalau cewek di bawah sana bilang dia adalah murid penyihir Dranis. Adegan berubah, menampilkan seorang wanita menyerahkan kompas, menyuruhnya membawanya karena kompas itu bakal menuntunnya pada takdir. Ariel seharusnya menemukan orang yang bakal membantunya sebagai balasan. Sementara itu, jagoan kita malah sibuk angkat karung dan lari-lari kerja, layaknya orang jujur. Serius, D. Keluarkan saja pentungan itu, dan hajar monsternya, biar mereka mau merekrutmu. Astaga, sementara dia sibuk kerja buat uang receh, Ariel memperhatikan semuanya. Benar-benar kebingungan. Buat apa dia ngelakuin semua ini? Apa dia miskin? Jadi, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Bahkan, penyihir kecil pun gak mau sama cowok miskin. Penasaran kan sama kelanjutannya? Oke teman-teman, ikuti terus ceritaku. Karena ini bakal lucu banget. Dan langsung ngegas nanya ke cewek itu. Ngapain dia di sana? Mau nguntit seharian ya? Sana, pergi. Balik aja sana ke mastermu. Atau apalah. Karena jujur aja, aku tuh bukan pahlawan gadungan yang kamu cari. Tiba-tiba, Ariel bilang masternya udah meninggal. Dan langsung salting dan minta maaf. Tapi, Ariel malah berdiri santai. Dan nanya, emangnya Dan pengen banget ya pulang ke dunianya sendiri? Kalau memang gitu, dia bakal bantu deh, kata mendiang masternya. Dia tuh harus selalu nolong orang, apapun yang terjadi. Jadi ya udah, dia bakal lakuin itu. Oke, ganti adegan nih. Kita sekarang balik lagi ke markas Serikat Petualang. Dan out lagi. Siap nih. Celis masuk sambil ngeluh nggak bisa nemuin Dan. Kayaknya sih, dia udah pergi. Alt cuma senyum, walau ngerasa ada yang aneh. Terus tiba-tiba Mary muncul dan bilang kalau semua orang lagi heboh. Ngomongin Dan yang ngalahin Inenver cuma pakai satu pukulan. Dan sekarang, dia malah ngilang pas kebenarannya keungkap. Alt bingung. Nanya, kenapa Mary pakai zirah lengkap? Ya, jelaslah. Emang belum dengar rumor kalau monster lagi berkeliaran di mana-mana. Makanya, mereka, para bangsawan sok berkuasa ini, disewa buat ngecek wilayah sana. Dan bagian penting dari misi ini tuh buat mantau para petualang pemula yang bisa aja mati konyol karena terlalu lemah. Alt bilang dia sih nerima kritikan, tapi dia nggak berani ngeritik si raja pemukul itu. Terus si Veronica, cewek imut itu, kelihatan penasaran banget dan pengen tahu siapa sih si Dan yang diomongin semua orang ini. Celis langsung ngegas, bilang kalau Dan tuh pahlawan yang nyelamatin mereka semua. Tapi Mary nyinyir, pahlawan apanya? Dia malah lagi asyik tebar pesona di luar sana. Pertama, dia kelihatan ngobrol sama cewek resepsionis misi. Terus ganti ngalusin penyihir kecil, bahas soal takdir. Dan sekarang, kayaknya dia malah asyik pergi petualang sendiri ke tempat lain, terus ngelupain grup mereka. Tapi, si Celis tuh malah udah halu tingkat dewa. Bilang kalau, dan udah curhat asalnya dari dunia lain, dan gak kenal siapa-siapa. Jadi mana mungkin dia pacaran? Tapi tiba-tiba dia sadar. Kok semua orang di ruangan kelihatan kayak ketakutan? Soalnya, si cowok kita ini baru aja jalan masuk bareng penyihir kecilnya. Dia nyapa santai banget. Hai semua, aku datang nih hari ini. Auto kegirangan banget. Lihat idola jagonya datang. Terus nanya apa dia? Datang. Telat. Mary langsung ngamuk parah dong. Ngatain mereka pengkhianat. Semua orang jadi bingung. Kayaknya sih, dia aslinya pengen bikin party bareng. Kelompoknya si Alt, tapi mereka malah milih gabung sama Dan penyihirnya. Terus, si Mary mulai maki-maki, dia pengkhianat berdarah dingin, dan cowok brengsek. Alt santai bilang, mereka nggak pernah maksa siapapun ngelakuin apapun. Tapi dia
Penasaran banget. Ngapain ada elf penyihir di sana? Gimana ceritanya sih mereka berdua bisa ketemu? MC kita bilang ceritanya panjang. Padahal bohong banget. Si penyihir malah nyeletuk. Aku mencarinya. Dan takdir yang menuntunku. Coba, kalian jujur deh sama aku. Kalimat barusan terdengar kayak plot romantis yang luar biasa epik kan? Sementara imajinasi, Celo sudah melayang, Celis malah makin bucin dan sibuk bela diri mati-matian. Sementara Brienne ngebatin kalau bocah ini emang kelewat kuat. Old lalu nanya, siapa nama Ariel dan apa? Dia bakal ikut tim penakluk monster ini? Dan dia langsung mengiyakan karena mau bantu dan semua orang auto batin. Wah, ini sih definisi istri idaman banget. Baru aja nyampe, tapi udah rela banget buat ikutan. Bahayain nyawa. Demi ayang, si cowok pirang berterima kasih karena cewek berbulu itu lagi cedera. Dan nggak bisa bantu. Nambah satu anggota jelang misi itu bagus banget. Protagonis kita lalu minta maaf karena nggak ngabarin duluan. Terus, si pirang bilang santai aja, dan waktunya udah tiba nih. Pertama-tama, mari kita bahas soal goblin. Kulitnya hijau, suka ngebunuh, dan nyolong barang. Nah, itulah mangsa yang bakal kita bantai habis-habisan di hutan nanti. Tapi, masalahnya, mereka beneran gak nyangka rombongan bangsawan ini bakal ikut-ikutan. Pengen protes sih, tapi Mary malah ngoceh terus. Kalau ini tuh sebuah kehormatan, sisi baiknya sih, karena aku tahu kelompok ini pasti bakal kena bantai habis-habisan. Kemungkinan besar jagoan kita lah yang harus turun tangan buat nyelamatin mereka. Old ngasih tahu kalau biarpun nyebelin, mereka tuh sebenarnya tim yang jauh lebih pro. Rupanya mereka ini grup tercepat yang berhasil nembus peringkat emas. Sisi buruknya, Mary gangguin semua orang terus. Bahkan si elf, Old, mulai nyusun strategi matang. Dia dan Dan jadi garda depan, para penyihir di belakang bareng. Para pemanah. Masalahnya, mereka cuma perlu tahu tipe sihir apa yang dikuasai si penyihir kecil. Ini Altenanya, tipe sihirnya. Biasanya kan, penyihir punya sihir penghancur, sihir penguat, alkimia, atau bahkan nekromansi. Spesialismu apa nih? Alt belum pernah kerja bareng penyihir, jadi dia wajib tahu buat nyusun formasi. Ariel bilang, bakal ngejelasin, tapi tiba-tiba sebuah bayangan melesat cepat, dan sebatang panah nyaris aja nusuk wajah seseorang. Gila, itu tadi pertahanan kelas dewa banget. Santai aja. MC kita udah bertindak cepat. Ya ampun, wujud goblin itu burik banget. Matanya juling parah, kayak mata kiri lagi musuhan sama mata kanan, terus pada lari ke arah yang beda. Bapak dari suku mereka ini fix butuh operasi plastik deh. Brian udah siap-siap menyerang, tapi Mary langsung cegah dan nyuruh ngetes kemampuan timnya dulu. Seekor goblin gede tiba-tiba maju nabrak, tapi langsung kena mental dan jagoan kita. Bunuh dia semudah membalik telapak tangan. Dalam sekejap, semua monster hijau burik dan lemah itu tewas bergelimpangan. Nasib jadi goblin emang suram. Old memuji kerja keras semuanya. Sementara Celis ngerasa aneh kenapa mereka tiba-tiba disergap begini. Biasanya kan, goblin nyalinya ciut dan milih kabur kalau ketemu petualang. Old bilang, target favorit mereka tuh lansia sama bocah. Makanya, mereka wajib nemuin sarang goblin itu dan ngebantai semuanya. Tapi, geng bangsawan malah kelihatan bosan banget. MC kita ngajak lanjut jalan. Coba tebak, bentuk sarang goblinnya kayak gimana? Nah, perhatikan baik-baik. Momen inilah yang bikin ekspresi semua orang tiba-tiba berubah total. Tokoh utama kita sekarang berdiri di depan penghalang merah menyala. Ada anak kecil campuran goblin atau apalah di sana. Dia sama sekali nggak paham. Old langsung teriak, nyuruh dia awas ke belakang. MC, kita noleh santai dan melihat sebuah tangan raksasa siap menghancurkan kepalanya jadi bubur. Bam! Tiba-tiba, Mary teleportasi dan ngelempar tombak buat melencengkan serangan monster gila itu. Hadeh, mulai deh.
Sekarang dia pasti bakal nyombongin aksi sok pahlawannya ini selama 3 tahun ke depan. MC, kita nanya, ngapain dia ikut campur? Tapi para bangsawan udah nepuk pundaknya, sok asyik. Hei bocah, serahin aja urusan ini ke ahlinya. Kamu nggak bakal sanggup. Wah, ego MC kita langsung bergejolak. Di depan mereka, ada troll gunung batu raksasa yang super alot buat dikalahin. Mary ngasih aba-aba supaya nggak ada yang lengah. Tokoh utama kita mau ikut bertarung. Tapi, Alt langsung ngelarang keras. Dia cuma bakal jadi beban tim aja. Biarpun si cowok ini kuat. Mereka ini kelompok yang udah lama bertarung bareng. Jadi, kerja sama tim mereka udah solid banget. MC kita kelihatan sedikit nyesel, nggak bisa ikut campur. Sementara, penyihir kecil itu cuma diam, mengamati. Brian langsung manggil Veronica, yang auto meram, dan mulai ngerapal sihir penguat roh pertempuran. Semuanya langsung diselimuti, aura emas menyala, dan jujur aja itu keren parah sampai Alt aja melongo. Kagum. Monster raksasa itu nekat melompat ke arah Mary dan ngasih pukulan telak. Mary menahan serangan pakai perisai gedenya. Sementara si gadis kecil yang kelihatan super mini di sana, nyaksiin anak panah melesat melewat bahu Brian dan nancep sempurna, tepat di mata si monster. Ia kembali menyeruduk perisai Mary, lalu dihempaskan ke udara, dan pas jatuh, Brian nebas mata satunya sampai buta total. MC kita sampai terkesan. Melihatnya, ternyata seperti inilah kekuatan tim sejati. Ya, setidaknya begitu kelihatannya. Sejak lihat Aries yang mendadak ngilang pas di ruang bawah tanah waktu itu, barulah dia tahu wujud kekuatan absolut yang asli. Masalah utama ngelawan troll itu ada di regenerasinya yang gila. Matanya bentar lagi pasti sembuh. Biar ku perjelas sedikit, kelompok ini tuh emang rajanya strategi dan komposisi formasi. Tapi sayangnya, mereka punya masalah fatal di daya hancur. Mereka cuman pakai busur silang, belati, sama tombak pas-pasan. Gak ada serangan mereka yang benar-benar meledak atau ngebunuh monster dalam sekali serang. Lagian Mary lupa kalau nggak ada yang pakai tombak darat kayak gitu. Karena senjata itu harusnya dipakai pas lagi naik kuda. Untungnya, Buffy dan strategi mereka emang numpuk. Dia dapat buff kecepatan dan kekuatan lagi. Kepercayaan dirinya auto meluap. Dia menghentakkan sepatu besi kecilnya, melesat maju bagaikan roket, dan wow! Dia literally berubah jadi kuda tempur sungguhan. Awalnya mau ngeledek, tapi bolehlah. Lalu dia berhasil nusuk bos monster itu sampai bikin kawah. Terus mulai pose sok asyik dengan auranya ngerasa paling hebat. Dan tiba-tiba, dia muntah darah. Lah, begini doang, kualitas grup peringkat emas, baru bunuh satu kroco aja, capeknya udah kayak gitu. Brian nanya keadaannya, dan dia langsung jawab, ya jelas baiklah, dia ini bangsawan. Dan seorang bangsawan harus selalu jadi panutan, baru aja mau pamer. Jeleb, sebuah panah nancep telak di tengah bahunya. Selesai sudah aksi sok kerennya. Dia langsung jatuh berlutut, menatap ke depan dengan ngeri, dan melihat hutannya udah penuh sesak. Sama rombongan troll dan pasukan goblin, Brian auto panik kebingungan. Sejak kapan ada pasukan monster segede ini yang mirip adegan penyerbuan Titan? Alt juga sama sekali nggak paham dari mana asal semua monster ini. Mary langsung nyuruh Veronica bawa Eren kabur. Dia rela jadi umpan, walau yakin bakal mati. Brian teriak, apa dia udah gila? Nah teman-teman, disinilah ketegangan memuncak. Kalian pasti pengen tahu kelanjutannya kan? Mari kita lihat kelanjutan ceritanya. Dia langsung memotong ucapannya dan melarangnya bicara. Katanya sih cuma menjalankan tugas bangsawan, tapi seseorang bakal menghancurkan drama ini. MC kita kebingungan melihat semua ini. Kenapa mereka sangat merendahkannya? Kenapa mereka pikir dia cuma akan diam saja? Kelompoknya terus menonton, penasaran dengan rencananya. Mary menyuruhnya berhenti keras kepala dan pergi dari sana. Pertarungan ini sungguh mustahil. Dan senjatanya juga sangat kotor. Benda apa yang ada di punggungnya itu? Walaupun dia beruntung bisa membunuh 1 atau 2
Jumlah musuhnya ada ratusan. Tapi bocah ini malah mode Sung Jin-woo. Dibandingkan dengan Lich, ini sih bukan apa-apa. Mary menyuruhnya berhenti mengobrol, karena mereka sudah tidak punya waktu. Tepat saat itu, seekor troll muncul dari belakang. Tangan raksasanya bersiap mencengkeram mereka. Tapi, MC kita melangkah maju dan menebasnya. Lengan makhluk itu putus dengan mulus, lalu lenyap. Para bangsawan langsung melongo kebingungan. Sementara troll raksasa itu kesakitan di kejauhan. MC kita malah santai bertanya kepada sang veteran soal rencana mereka. Saat dia melihat ke belakang, semuanya sudah semangat bertarung. Al dan yang lainnya berjanji akan melakukan yang terbaik. Ya, walaupun tidak seberapa. Aku masih gagal paham kenapa mereka menuruti Mary. MC kita sebenarnya bisa saja langsung melompat maju. Atau mungkin tidak. Mungkin dia belum sekuat itu. Mary menyuruh barisan belakang menahan para goblin. Lalu dia dan akan mengurus barisan depan. Tapi tiba-tiba, Ariel melangkah, maju dan bilang, dia yang akan mengurusnya. Apa dia sekuat itu? Dia tersenyum tipis. Sumpah, ini bakal jadi momen yang super kocak. Nggak mungkin dia beneran melakukannya. Karena dia bilang, kalian tadi bertanya apa? Keahlian utamaku. Dia bilang, dia tidak punya keahlian khusus. Karena dia bisa menggunakan semua jenis sihir. Dia mulai terbang, mengaktifkan peningkatan mana, fokus, dan juga elemen. Kobaran api mulai muncul di tongkatnya. Dia merapalkan sihir semacam wujud api naga. Gila! Dia membakar seluruh hutan dengan pilar api raksasa. Ini sih, fix perusakan lingkungan. Tolong telepon polisi hutan sekarang juga. Flora dan fauna di sana baru saja dimusnahkan. Perhatikan baik-baik adegan ini. MC kita cuma melihat gadis bertelinga lancip itu tersenyum santai. Harga diri Mary hancur lebur dan jatuh ke tanah. Di chapter selanjutnya, kita tahu bahwa itu adalah racun mematikan. Racun yang tidak ada obatnya di daerah ini. Seseorang bilang mereka sudah melakukan segalanya, tapi sangat sulit untuk memastikan dia bisa bertahan hidup. Ada seorang dokter di ruangan itu bersama Bren. MC berharap dia akan baik-baik saja karena dia bangsawan. Dia pikir Mary punya rumah mewah dan dirawat orang penting. Kenapa dia malah ada di sini? Tiba-tiba orang dengan pendengaran super tajam bilang, dia bukan bangsawan lagi. MC kita langsung kebingungan. Apa maksudnya bukan bangsawan? Semua orang memanggilnya Nona Muda dan terus mematuhinya. Aaron lalu menjawab, ya, dia memang terlahir sebagai bangsawan. Dan semua orang di sana dulunya adalah pelayannya. Tapi itu dulu. Masuk ke kilas balik. Kita melihat Brian hanyalah pelayan kecil yang tersesat. Para penjaga yang mengawal kereta sedang mengobrol santai saat tiba-tiba sebuah panah menancap di leher salah satu dari mereka. Bendera biru berkibar. Para satria muncul. Dan di adegan berikutnya, semuanya tewas terkapar. Seseorang memanggil sang tuan dan bertanya, apa yang akan mereka lakukan dengan orang-orang yang ditahan ini? Pria berkuda itu memberitahu ayahnya bahwa mereka adalah sekelompok penjahat dan harus dieksekusi. Lalu salah satu dari mereka mendatangi Brian dan menyuruhnya menyebutkan kejahatan apa yang sudah dia lakukan. Pria di sebelah kanan bilang, mereka cuma bandit kelas teri. Mereka cuma berkeliling mencari mayat di medan perang. Pria itu langsung dipenggal kepalanya. Saat itu juga, pria lain di sebelahnya gemetar ketakutan. Sementara Brian cuma berdiri tanpa ekspresi. Pria berambut pirang itu bilang, bocah ini terlalu muda untuk terlihat seperti lilin tanpa api. Apa dia benar-benar tidak punya hubungan dengan kehidupan itu? Apa kejahatannya? Sementara, dan membocorkan semua rahasia, pria ini rela mati agar tidak perlu membahas kejahatannya. Mereka bisa saja menyuruhnya dibunuh, dan dia tetap tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Atau dia takut membunuh anak kecil tanpa alasan? Tiba-tiba, satria itu sudah bersiap mencabut pedangnya. Sementara pria pirang itu tertawa dan bilang setidaknya dia sangat berani. Dia menyukainya. Jadi, bocah ini akan jadi hadiah sempurna
untuk putrinya. Ya, kita pasti sudah tahu kelanjutannya. Bayangkan, gimana caranya bilang, "Hei, aku menemukan budak kriminal di jalan. Hadiah yang sangat bagus untuk putriku tercinta." Padahal dia bisa pergi ke toko, beli mobil, mainan, atau boneka kek. Brian cuma bisa berpikir, "Wah, gila!" Jadi sekarang dia seorang budak. Nyawa, benar, tidak berharga. Sementara itu, bocah, Sigma, kita ini sedang berendam di bak mandi, tanpa paham apa yang terjadi. Sepertinya ini terjadi sebelumnya saat beberapa pelayan bilang, dia bau. Mana boleh dia menemui nona muda dengan keadaan begitu? Pertama, dia harus mandi sampai bersih. Coba kalian pikir sebentar. Tempat yang repot-repot memandikan budak pasti kaya raya kan? Siapa sebenarnya nona muda ini? Dan kenapa mereka percaya pada penjahat sepertinya? Salah satu prajurit memperingatkannya agar jangan pernah tidak sopan pada nona muda atau kematian akan jadi hukuman paling ringan baginya. Lalu Mary muncul. Usianya sekitar 7 tahun. Sangat bersemangat melihat hadiahnya. Sumpah, ayahnya ini benar-benar agak lain. Jadi, Mary menyentuh dadanya dan bilang dia terlihat sangat kurus. Sementara Brian berpikir, gadis ini anehnya sangat kecil dan sudah membuatnya kesal. Tapi, Mary tersenyum dan bilang, karena dia adalah hadiah dari ayahnya, dia akan merawatnya. Dia menanyakan namanya. Dia menjawab namanya Jared. Dan Mary bilang, itu bukan nama yang elegan. Dia berpikir sejenak. Dan, ya ampun, dia memberinya nama baru. Mulai sekarang, namanya adalah Bon. Sang pembuat manhwa menggambar adegan imut ini seolah memberi nama pada budak itu sangat lucu. Ini tidak lucu sama sekali. Ini menyedihkan. Bahkan, Brian sendiri berpikir, nama pemberiannya itu benar-benar ampas. Chapter berikutnya dimulai dengan kalimat, katanya, manusia itu makhluk yang mudah beradaptasi. Dan sekarang, alih-alih membunuh orang di jalanan, dia menghabiskan harinya melakukan pekerjaan rumah yang belum pernah dia lakukan. Dan bukannya harus bertarung hanya demi makanan sisa. Dia bangun pagi dengan hidangan sup dan roti segar. Daripada harus bertemu dengan orang-orang yang ingin membunuhnya. Kini dia dikelilingi oleh orang baik. Seorang pelayan menyapanya, sementara dia cuma menatap kosong, karena belum terbiasa. Pelayan itu bertanya, apakah dia mulai terbiasa? Tapi, dia cuma bilang, tidak ada yang perlu dikeluhkan. Pelayan itu menatapnya, dan menyentuh wajahnya. Lalu bilang, kalau dia kelihatannya memang sudah membaik, dahinya terlihat jelas. Entah apa maksud pelayan itu. Tapi, wajahnya langsung memerah. Dia bertanya, apa yang dia lakukan tiba-tiba? Lalu dia berpikir, cuma ada satu masalah dengan kehidupan barunya ini. Seseorang meneriakkan namanya. Dan saat dia menoleh, ternyata itu Mary yang meminta makanan manis. Brian mengeluh bahwa masalah terbesarnya adalah Mary terus memanggilnya sepanjang hari. Dia menyuruhnya minta pada pelayan lain saja. Tapi Mary bilang, ibunya memberitahu kalau dia tidak boleh punya pelayan, dan mereka tidak akan mendengarkannya. Dia akhirnya pasrah dan membawakannya pasta. Mary makan dengan gembira dan memujinya sebagai yang terbaik. Cuma dia yang bisa menyelinap dan mengambil semua makanan yang dia mau. Apa dulunya dia itu buronan legendaris ya? Dia tidak menjawab dan hanya bergumam bahwa begitulah cara dia berhenti menjadi Jared. Waktu berlalu. Saat dia sedang menyiram bunga, Mary memanggilnya. Tapi sekarang dia sudah lebih besar. Bilang bahwa ayahnya akan pulang dari kampanye perang. Brian bilang, dia sangat menantikannya. Dan akhirnya, dia tiba. Kepala keluarga Chatillon, bernama Leslie, bersama istrinya Catherine. Pria tua itu bersyukur bisa kembali ke rumah. Mary memanggil ayahnya. Dia terkejut, lalu berlari dan memeluknya. Dia bilang, putrinya sudah tumbuh sangat besar, sampai dia hampir tidak mengenalinya. Brian menyapa dengan anggukan kecil. Lalu seseorang bertanya, apakah dia cuma bahagia saat melihat ayahnya? Saat dia menoleh,
ternyata ada dua saudara laki-lakinya yang kelihatannya sangat baik. Dan aku gagal paham. Keluarga ini terlalu sempurna dan harmonis. Gimana ceritanya? Dia bisa diusir dari keluarga ini. Kedua saudaranya adalah Leon dan Reynold. Semuanya mengelus kepalanya, bertanya kabarnya. Salah satu dari mereka melewati Bond dan berterima kasih karena sudah menjaga adiknya. Dia jadi canggung. Tapi Leslie sudah memanggil semuanya untuk makan. Mereka duduk menyantap daging, tersenyum, tertawa santai, dan bahagia. Mereka selesai makan. Leslie memanggilnya dan bilang ingin bicara dengannya. Tapi pada malam hari di pemandian, dia bilang sudah 5 tahun sejak Brian ada di sini. Bagaimana kehidupannya selama ini? Brian menjawab bahwa dia tidak bisa meminta lebih. Dan ini semua berkat Sang Tuan. Dia memberikan nyawa pada pria yang sudah mati dan alasan untuk terus bertahan. Tiba-tiba, tuannya menatap tajam. Maukah kau menyerahkan nyawamu untukku? Brian, pucat, pasi. Kalian dan aku pasti sepakat, dia mati kutu sekarang. Seekor kuda datang. Mereka mengepung depan kastil bawa pasukan penuh. Yep, satu skuad elit beneran. Muncul buat habisin kalian. Coba deh, kita bisa apa? Selain tekan tombol like di video ini. Hitung-hitung, bantu Mamaru bikin konten yang makin gila buat kita tonton bareng.